Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, di kelas 3 SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Masih bersama Pak Arga ya. Alhamdulillah, kita akan memasuki di pelajaran 7, yaitu tentang aktivitas air. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Jika ada teman kita yang sakit, mari kita doakan bersama, semoga diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa agar diberikan kemudahan serta kelancaran dalam memahami isi video pembelajaran pada hari ini. Baik, doa akan Bapak pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Alhamdulillah. Baik, Bapak akan memasuki pelajaran 7. Jadi di materi 7 ini ya, maksudnya materi 7 ini tentu saja ada tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami prosedur gerak dasar mengambang atau water treatment dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dari aktivitas air. Kemudian yang kedua, mempraktikkan gerakan dasar mengambang atau water treatment dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri dan orang lain dari aktivitas air. Ini ya 7 pembelajarannya di materi 7. Nah, tentu saja ada peta konsep yang sedikit Bapak jelaskan agar kita tahu apa aja sih isi dari submateri aktivitas air. Nah, di materi 7 yaitu aktivitas air, ini ada 2 submateri ya, seperti di buku paket, yaitu yang pertama ada renang, kemudian yang kedua menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, yang renang ini ada aktivitasnya, yaitu aktivitas sebelum masuk kolam, kedua mengambang, ketiga meluncur. Nah, ini di minggu depan nanti kita akan membahas tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain ya. Tentu saja nanti akan kita bahas di minggu depan. Baik, kita akan masuk di submateri yang pertama, yaitu renang. Renang merupakan aktivitas yang menyenangkan. Renang adalah aktivitas yang digemari banyak orang. Sebenarnya renang sudah ada sejak zaman dahulu. Renang selalu menjadi cabang yang diperlombakan segala kejuaraan. Jadi sudah cukup lama ya renang ini banyak dilakukan pada zaman-zaman dahulu. Dan tentu saja pasti terlahir di ini kan, berenang di sungai atau di daerah laut. Tentu saja itu yang dilakukan pada zaman-zaman orang dahulu. Kemudian renang merupakan olahraga yang sudah ada sejak zaman prasejarah bahkan. Wah. Jadi bahkan zaman bersejarah pun sudah ada ya, karena memang kebutuhan selain untuk olahraga ketika zaman-zaman dahulu untuk menyeberangi suatu tempat dan itu ada sungainya, pasti melakukan dengan berenang. Tentu saja itu sebelum ada kapal ya atau rakit. Kemudian cabang olahraga renang pada Olimpiade musim panas diadakan di kolam sepanjang 50 meter.
Nah, ini standarnya ukuran kolam ya, nggak hanya di Olimpiade musim panas, namun di sini di Samarinda khususnya itu juga ada. Kayak di Segiri itu sama, itu panjangnya 50 meter kali 25 meter. Dalam renang terdapat gaya renang, di antaranya adalah 1. Gaya bebas, 2. Gaya punggung, 3. Gaya dada, 4. Gaya kupu-kupu. Nah, ini anak-anak bakal mempelajari di jenjang-jenjang berikutnya. Jadi untuk sementara ini di kelas 3 SD tentu saja kita harus mengenal dasarnya ya, dasar jeleknya. Nah, lalu apa saja dasarnya itu? Yaitu nih, yang satunya ada aktivitas sebelum masuk kolam. Jadi membutuhkan ini ya, adaptasi khusus gitu sebelum berenang. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan sebelum masuk air. A. Melakukan pemanasan. Pemanasan harus dilakukan agar terhindar dari cedera. Kalian harus melakukan pemanasan sebelum masuk air. Kalian juga harus mampu menjaga keselamatan. Ya, jadi yang dimaksud pemanasan ini ialah pemanasan seperti biasanya ya, anak-anak. Ketika kita sebelum olahraga diwajibkan ya, bukan hanya renang saja, tapi seluruh cabang olahraga itu diwajibkan untuk pemanasan. Nah, apalagi ini kan di kolam ya, jadi membutuhkan pemanasan yang sangat baik agar terhindar dari cedera, karena sangat membahayakan kan kalau kita cedera tapi tiba-tiba di dalam air. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu pemanasan sangatlah penting ya. Kemudian di aktivitas sebelum masuk kolam itu ada latihan injak-injak air. Nah, belajar injak-injak air diperuntukkan sebagai proses adaptasi tubuh dengan air. Baik orang dewasa ataupun anak-anak harus melakukan aktivitas ini sebelum berenang. Cara melakukan gerakan ini adalah sebagai berikut. 1. Duduklah di tepi kolam. 2. Masuklah kakimu ke dalam air. 3. Kemudian gerakan kakimu ke dalam air. Nah, ini tentu saja awal-awal pemula ya, ketika kita sebelum melakukan aktivitas renang. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, untuk videonya ini Bapak berikan ini yang di lantai ya, karena jika ada yang belum berani di kolam bisa dilakukan di lantai. Nah, mari kita lihat videonya. Jadi ini digerakkan kaki ini digerakkan ya, karena ini di lantai, jadi membutuhkan keseimbangan. Tapi kalau udah di kolam kita perlu duduk aja di pinggir ya, seperti itu ya. Kemudian di aktivitas sebelum masuk kolam ada C. Membasahi tubuh. Aktivitas ini juga berfungsi untuk melakukan adaptasi dengan air. Cara melakukan gerakan ini sebagai berikut. 1. Masukkan kakimu ke dalam kolam. 2. Gerakan kakimu sambil basahi tubuhmu. 3. Gunakan kedua tanganmu untuk membasahi seluruh tubuh. 4. Basahi tubuhmu hingga benar-benar basah. Seperti ini sama. Nah, ini yang Bapak maksud tadi, kita duduk di pinggir kolam, kemudian kaki kita di dalam air ya, kemudian kaki kita digerakkan. Nah, seperti ini videonya ya. Nah, digerakkan sampai badan kita basah ya. Jadi inilah pemulaan pada saat melakukan aktivitas berenang bagi anak-anak Bapak ya. Ya, basah kan ini. Oke, seperti itu. Kemudian ini yang kedua, mengambang. Mengambang disebut dengan water trepen. Nah, ini tadi yang disebut tadi ya di tujuan pembelajaran, water trepen. Jadi water trepen itu maksudnya mengambang. Mengambang adalah aktivitas tubuh di air agar tubuh bisa mengapung. Kalian harus bisa mengambang sebagai dasar berenang.
kemampuan mengambang di air mempermudah melakukan latihan gaya-gaya dalam berenang. Latihan mengambang di air sebaiknya dilakukan di kolam renang. Lakukan di dalam kolam renang, dalam kolam yang dangkal atau setinggi dada. Mengapung dilakukan dengan tubuh rileks. Cara melakukan gerakan mengapung sebagai berikut. A. Berdiri di kolam. B. Rendahkan kedua lengan ke samping. C. Tarik napas yang dalam. D. Kemudian rebahkan badanmu secara perlahan ke depan. E. Rebahkan tubuhmu setenang mungkin. Posisi tubuh terlungkup. F. Angkat kedua kaki ke atas. Tahan napas selama mungkin. G. Biarkan badanmu mengambang. Ya, seperti itu ya. Oh ya, ada lagi H. Jika tidak kuat, penahan napas, berdiri kembali. Nah, ada yang ketinggalan nih. Jadi kalau melakukan mengapung atau mengambang di kolam, diusahakan badannya serileks ya, dan menggunakan kolam yang tidak usah terlalu dalam, yang dangkal aja, yang maksimal setinggi dada gitu. Itu untuk para pemula. Nah, seperti ini videonya. Namun video ini Bapak berikan ini ya, ibaratnya menghadapnya ke atas. Mengapa Bapak berikan yang menghadap ke atas? Karena ini untuk tingkat resikonya sangat rendah gitu. Karena kalau tadi yang di buku itu kan arahnya ke dalam air ya, jadi muka kita mengarah ke dalam air. Tapi kalau ini muka kita mengarah langit atau atas. Nah, tujuannya sama, yaitu mengambang. Nah, seperti ini. Mengambang ya. Nah, ini harus rileks, tidak ada, jangan banyak gerak tentunya, dan jangan panik. Dia harus rileks banget, jadi benar-benar mengambang ya, seperti ini. Yang ketiga, meluncur. Nah, ini salah satu gerakan paling awal ya ketika berenang. Sikap meluncur adalah gerakan pokok untuk semua gerakan renang. Nah, sebagai pemula, kalian harus bisa meluncur dengan sikap tubuh yang benar. Tujuannya agar luncuran tubuh baik dan lancar. Jika sikap tubuh yang salah, pasti luncurannya tidak baik. Bahkan tubuh berhenti dan tenggelam. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ini meluncur dengan mendorong dinding di kolam. Nah, kalau ini meluncur dengan pukulan kaki. Nah, untuk A, meluncur tanpa pukulan kaki. Lakukan latihan ini di kolam yang dangkal terlebih dahulu. Jika kalian sudah bisa dapat melakukan di kolam yang lebih dalam, cara melakukan gerakan ini sebagai berikut. 1. Sikap permulaan berdiri membelakangi dinding kolam. 2. Punggung dibungkukkan ke air dan salah satu kaki ditekukan ke belakang. 3. Telapak kaki bertumpu pada dinding kolam. 4. Kedua tangan lurus ke depan sejajar dengan permukaan air. 5. Telapak tangan menghadap ke bawah. 6. Dorongkan kakimu yang menumpu di dinding kolam sekuat tenaga. 7. Saat tubuh meluncur, posisi badan sejajar di permukaan air. 8. Pandangan mata terbuka ke arah bawah atau lantai dasar kolam. 9. Pertahankan sampai tubuh kalian berhenti, kemudian berdiri kembali. Nah, seperti ini video praktiknya. Maaf, ini ya. Jadi ini tidak usah terlalu dalam airnya untuk pemula. Nah, ini kaki dihentakkan di dinding kolam seperti itu. Ini dengan menggunakan dua kaki ya. Namun untuk misalnya untuk sebagai belajar bisa gunakan satu kaki seperti ini. Nah, satu kaki ya. Jadi bisa melakukan dua kaki ataupun satu kaki untuk para pemula. Baik, masih di meluncur. B. Meluncur dengan pukulan kaki. Gerakan ini dilakukan sama halnya gerakan meluncur. Perbedaannya, kalian harus melakukan gerakan kaki. Cara melakukan gerakan ini sebagai berikut. Sikap permulaan berdiri membelakangi dinding kolam. 2. Salah satu kaki ditekuk menumpu dinding kolam.
3. Kemudian kaki menolak yang kuat sehingga tubuh terdorong ke depan dengan kuat. 4. Meluncur dengan sikap terlungkup dari tangan sampai ujung kaki, semua meluncur lurus sejajar dengan permukaan air. Kemudian gerakan kedua kaki memukul-mukul ke atas dan ke bawah. 6. Pukulan kaki gerakannya dimulai dari pangkalan paha. Kedua ujung kaki bergerak luas seperti lecutan. 7. Dengan tambahan gerakan kaki akan mempercepat gerakan luncur. 8. Pernapasan tetap ditahan kepala tetap dihadap di bawah. Nah, seperti ini ya video praktiknya. Kita lihat. Nah, ini di kolam yang dangkal saja ya. Nah, didorong badannya, langsung diayunkan kakinya ya, dipukul-pukul ke air, ke atas ke bawah seperti itu. Ini sejajar ya tangannya. Nah, ini dari gerakan dalam air seperti ini. Baik anak-anakku semua, itu ya tadi ya di semateri A tentang renang. Kali ini ada latihan praktek. Tentu saja kita mengkondisikan ya, karena tidak semuanya punya kolam dan ini untuk latihan saja. Jadi praktekkan gerakan latihan injak-injak air seperti yang tadi ya. Lakukan dengan menyesuaikan kondisi anak-anak semua. Jika tidak ada kolam, boleh dilakukan di lantai saja seperti video praktek tersebut. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi di video latihan injak-injak air, silakan anak-anak coba latihan ya dalam mengayunkan kaki. Praktikkan gerakan tersebut selama 15 detik dengan baik dan benar. Oke, paham ya sudah? Pokoknya nanti ketika melakukan praktek silahkan dilihat videonya kembali yang pertama tadi ya, materi tadi. Baik, kemudian tugasnya seperti biasa. Syarat pembuatan tugas latihan praktik dilakukan dengan cara direkam menggunakan HP, kemudian kirim hasil rekaman tersebut via WA Bapak ini ya, yang 083804597664. Nomor ini khusus untuk Bapak gunakan untuk mengkoreksi tugas-tugas anak-anak semua. Jadi ketika ada pertanyaan atau mengumpul tugas, diusahakan di WA ini ya, supaya jadi satu semua. Jadi lebih mudah Bapak mengkoreksinya. 2. Setiap tugas wajib menyertakan nama kelas dan nomor absen. Nah, ini sangat wajib nih, karena ada beberapa anak-anak yang mungkin ketinggalan ya, namanya, kelas, bahkan nomor absen jadi ketinggalan. Tapi diusahakan tampilkan nama, kelas, dan nomor absen secara lengkap. 3. Untuk tugas praktik diwajibkan memakai pakaian olahraga SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Jika ada kendala untuk pakaian olahraga, silahkan konfirmasi ke Bapak ya. 4. Lakukan tugas praktik dengan baik dan benar, serta hati-hati dalam melakukan gerakan agar terhindar dari cedera. Baik anak-anak, itu saja pertemuan dari video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, untuk anak-anak semua, bagi yang belum membuat tugas dari materi-materi sebelumnya, silahkan menyusul ya untuk mengumpulkan tugasnya, karena kita udah masuk pertengahan semester. Bulan depan kita sudah masuk mid semester ya tentunya. Jadi daripada nanti numpuk-numpuk semua tugasnya, Bapak persilahkan untuk pelan-pelan menyusulnya. Oke, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.